Bacaan kita sumpah palsu dah balik dah. Sudah. Ya. Baik, sama-sama kita lanjutkan, yaitu wa maqtul dhanni ay qadiri ala qadiri tauhid sallallahu alaihi wasallam dhanni yadulmun rabu syekhani wal maqtul biqalat dan takuna salah sama rawatin asar wa qawluhu zulmun ay kabiratun mufsikun amma al-mudafa'atu maratan wa maratayn falaysat mutillan mufsikun wa in kanat haraman min as-sagha'iri wa mahallu dhalika idha tuliba wa illa yutalib ala ma'siyata fadda dhalika syaitan pada ketika asyatari. Bacaan kita pada malam hari ini adalah wa maqtul dhanni, yaitu menunda bagi orang kaya, orang yang mampu. Al-ghani ay qadir, maksudnya orang yang mampu menunda membayar hutang, mengulur-ulur bagi orang yang mampu untuk membayar, tapi ulur-ulur, ditunda-tunda, diulur-ulur. Nah, di sini dimaksud dengan maksiat al-lisan. Jadi maqtul dhanni ay qadiri ala wafa'id din. Jadi menunda-nunda, mengulur-ulur waktu bagi orang yang mampu, bagi orang yang kaya untuk membayar hutang ala wafa'id din, atas membayar, memenuhi hutang. Jadi dia mampu membayar hutang, tetapi diulur-ulur waktunya, ditunda-tunda. Ini masuk dalam mimma lisan, masuk dalam, ya, diantaranya maksiatnya mulut. Minjemnya pakai mulut, bayarnya pakai mulut juga. Ini saya bayar, gitu. Selain saya bayar, juga membawa uangnya, ditunda-tunda, padahal sudah ampun, diulur-ulur, padahal itu banyak, kecuali kalau ada duit, mau bayar, gitu. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Asy-Syaikh itu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya itu? Maqtul dhanni itu menunda-nunda membayar hutang bagi orang kaya, orang yang mampu membayar, itu satu kezaliman. Zulmun
zulmun, suatu kezaliman. Jadi zalim dianggapnya sudah mampu, tapi tidak mau apa? Tidak mau melakukan tunda-tunda. Al-maqlu italatul mudafa'ati, definisinya maqlu di sini adalah italatul mudafa'ati, mengulur waktu pembayaran utang, mengulur waktu pembayaran utang. Iya, diulur-ulur. Padahal sudah ada. Ada lagi orang ngontrak, orang ngontrak rumah, nggak bayar-bayar, ya, pindah malam-malam, nggak ketahuan yang punya kontrakan, ada yang begitu, banyak, saya dengar banyak. Begitu pindah, kalau bilang-bilang malam-malam, pantesan kontraknya nggak bawa tempat tidur, nggak bawa lemari, cuma bawa tikar doang, bawa tikar sama apa tuh yang dari plastik kan, ada paling gede itu kan, jadi nggak bawa lemari. Itu alatul mudafa'ati, mengulur-ulur, memperpanjang pembayaran utangnya bi antakuna, bahwasanya ada itu pembayaran yang undang-undangnya salah sama roten itu sampai 3 kali, sampai 3 tahun. Bahkan lebih, nanti 3 tahun ya, mau saya bayar itu, udah lebih dari baik. Kecuali karena dia kan tetap janji tahunnya, karena memang belum ada, ya, ada niat yang membayar, pasti Allah akan mudahkan untuk apa? Untuk membayarnya. Tapi kalau ada niat untuk membayarnya, maka Allah akan memberikan kesusahan, kesulitan untuk membayarnya. Pokoknya adapun sabda Nabi, ucapan Nabi Muhammad itu kata-kata mutilul ghani zulmun, itu kata-kata zulmun atau kezaliman, ayat kabiratul mufsikun, artinya dosa besar, dan orang itu dianggap fasik. Mufsikun, fasik atau fasik, brengsek, sholat rajin, puasa bulan Ramadan, tak pernah tinggal, sholat tarawih bulan Ramadan, rajin, tapi mabuk, tetap jalan, main judi juga tetap jalan, maksiat tetap jalan. Itu namanya fasik, brengsek, atau brengsek. Ibadah dia kerjain, tapi manusia juga jalan terus, doyan juga. Itu namanya apa? Fasik namanya. Nah, itu disebutnya ya zulmun, orang yang zalim. Kata ulama ini ucapan Nabi yang dimaksud zulmun itu adalah kabir, dosa besar.
dosa besar. Ada dosa paling besar. Dosa besar, dosa besar membunuh, dosa besar. Tapi ada dosa yang paling besar itu adalah al-isyraku billah, menyebutkan Allah disebutkan percaya sama Allah, tapi percaya sama paranormal. Oh, hebat tuh dukun hebat ya. Padahal yang hebat itu hanya Allah. Yang hebat itu Allah. Ada yang lebih hebat dari Allah. Makanya ada orang meninggal dunia, ini orang meninggal dunia kan dikubur. Itu sebelum ditutup apa? Dinding hari. Kata orang Betawi itu dinding hari. Sebelum ditutup sama papan itu, ya itu dilaupin tanah dari pala, dilempar ke badannya. Yang pertama baca minha khalaqnakum, ambil lagi, lemparan lagi, baca lagi wa minha nukhrijukum, ambil lagi tanah yang ketiga, wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha yang ketiga nukhrijukum taratan ukhra. Jadi lemparan pertama jenazahnya belum ditutup belum. Lemparan dari mana? Dari alat kepalanya. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Ambil lagi sarapan tanah itu. Minha nukhrijukum, minha nukhrijukum, wa minha nu'idukum, minha khalaqnakum, dari tanah kamu ciptakan. Yang kedua, wa minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu akan dikembalikan. Lemparan yang ketiga, bacain lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nanti kayak kiamat, ya, makhluk itu, manusia itu nanti akan dikeluarkan dari wa minha nukhrijukum, dari tanah kamu akan dikuyat, akan dikeluarkan untuk kesekian kalinya. Mana kita harus dikeluarkan dari kuburan, kita kemana? Kita menuju kepada padang mahsyar, bukan pada Arafah. Kenapa disebut mahsyar? Padang mahsyar itu tanahnya luas. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad, itu umat di situ. Dan itu pada masa ada tanah yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, rata. Makanya di situ dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya ketika kita dengerin ada orang mau nikah, kan ada khutbah nikah itu, ya, ada apa? Kan khutbah nikahnya itu diantaranya ada hadis tazawwaju waluda walud, nikahilah perempuan yang subur dan banyak
Fa inni ubahi yaumal qiyamah fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Karena kata Nabi, saya merasa bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat, banyaknya pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Disuruh nikahin perempuan-perempuan yang subur, yang banyak anak, disuruh banyak anak, disuruh kabeh, ya. Cukup dua anak, laki perempuan sama aja. Yang satu badar dari maling, enggak. Yang satu lagi mabok. Yang kedua dua-duanya busuk. Nah, dua-duanya apa? Orang dulu itu anaknya 9, ada 12. Anak 9 itu mempunyai anak pada 117. Oh, istrinya berapa saya tidak tahu, mau diceritain. Cuma anaknya ada 117. Berarti 117. Kita punya berapa? Saya aja makan nama-nama. Saya punya anak 2 makan nama-nama dari muda. Menambah ini takut ya. Ada kalau begini punya anak lagi keren. Takut apa? Takut kagak hadir. Dan kitab Qurratul Uyun ada hadis Nabi Muhammad SAW di mana Nabi menyatakan man kana lahu imra'atani wal ya'bil syahada yaumal qiyamah wasifuhu sa'itun. Barang siapa yang punya 2 istri kagak hadir, biasanya yang sering didatangi, ditemani yang muda baik kuat. Muda, yang tua mau afkir, ya. Dia 2 istri, kagak hadir. Nanti orang itu akan datang di hari kiamat nanti. Wasifu saat itu. Dia punya pundak itu miring sebelah, stroke. Nah, sampai banyak nanti dari kiamat orang yang punya istri 2 kagak hadir di dunia, nanti di akhirat dia punya pundaknya stroke miring sebelah. Kita kalau membaca hadis ini ngeri, takut. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, Rasulullah nyuruh tazawwaju waludal walud. Fa inni ubahi bikumul nikahnya perempuan-perempuan yang banyak anaknya, banyak melahirin. Karena saya merasa bangga nanti di hari kiamat dengan umat yang banyak. Nanti umat Nabi Adam, benderanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita baca kalau di Tarawih itu watahta liwaki doanya kan? Kalau doa Tarawih paham atau? Kalau kita paham, nyaminin aja enggak, bukan amin, enggak itu maaf. Ini maknanya artinya ya Allah cukup bagus itu. Allahumma ja'alna min imani kami, ya Allah jadikan iman kami ini iman yang sempurna, nggak ada kekurangan. Wali para ini mengabdi ya Allah, jadikan
kami ini melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah olehmu, oleh fara'idika melaksanakan fardu-fardumu, kewajiban-kewajibanmu, sholat, puasa, itu kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Ya, wali sholati hati ya Allah berikan kepada kami ini dapat melaksanakan sholat. Ada orang emang tidak bisa sholat. Kalau sholat kalau bisa, padahal butuh bangkit, butuh bangkit kalau bisa sholat karena ada belajar. Dia mau belajar mana? Akhirnya dia nggak sholat. Betul. Mau belajar nggak bisa. Dari masa kecil tadi biasain ikut sholat. Makanya anak-anak yang pada datang ke masjid silakan supaya mereka ikut apa? Ikut sholat, paham tentang sholat, tapi dibimbing, dipesan. Ini kadang-kadang dibawa ke masjid buat ngomong. Tuh anak lari sono, lari sini, ya canda. Itu lah dikasih tahu, entar di masjid, udah duduk, sholat. Karena dipesan lagi, diajar nyampe di masjid, jadi dia teror. Ya, ada orang yang betul bersewota, sentuh kupingnya, marah bapaknya, lapor polisi. Seharusnya terima kasih yang memenuhi ngaji guru. Belum ada metode ikhraq, belum ada. Masih meja, apa namanya, alif al-fatah, alif jasrofi, alif rumah, atau anak gitu, gitu. Zaman dulu, kalau bisa dia guru belum datang nih, ngajar. Kita baca itu juz amma itu dari Al-Quran sampai Al lebih masih bareng-bareng sebelum guru datang. Makanya pada hafal. Makanya orang dulu itu pada hafal. Kenapa? Ya karena guru yang belum datang aja ngaji Quran pada hafal gitu ya. Hafal. Kalau sekarang kagak baca wal asri, makanya berarti ini wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu, seharusnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini maka wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun depannya wal asri, belakangnya wal ini. Kalau dulu kemana? Anak ngaji sama guru disalahin, bro, tolong anak saya belajarin. Kalau bandel, ya kan? Ada wakil ketua DPRD, ya anaknya sekolah, wajar, dia ngakunya ditumpelkan. Akhirnya guru itu dilaporkan ke Polres,
mau ngaji disuruh nyiramin pun jeruk, belum mau kebun luas, ya. Nyiramin pun jeruk, mending kayaknya mereka orang nyembah gitu. Saya nggak tahu itu. Nyiram, ujang. Jadi banyak bukan karena belajarnya nggak seberapa, tapi karena bibarakatil ilmi, karena ta'ziman, karena menghormati gurunya. Ilmunya itu didapat karena menghormati guru. Kalau sekarang ada undang-undang, nggak, guru lapor ke Polres, Ustaz, papanya dibotakin di Polres. Masya Allah, apa itu anak kita, yang namanya anak-anak memang kalau teman-temannya pasti apa? Pasti ya bercanda, dikasih tahu sekali, dua kali, lama-lama kan kesel juga. Tiap hari ngajinya jadi dia kadang-kadang orang tuanya ada lima gitu, bikin persoalan. Makanya kesian dulu, untuk gajinya kecil, resikonya banyak, resikonya besar. Gitu. Dan dari persoalan pengajian kita ini, amal mudafa'atu marratan atau marrataini falaisat mudillan musikon. Kalau orang itu bayar dari ansur sekali atau dua kali, maka itu namanya falaisat mudillan. Maka bayarannya itu namanya bukan mengulur, bukan mengundang-undang. Falaisat isinya laisa itu mutafa'ah, maka bayarnya itu bukan termasuk mengulur-ulur mufsikon yang dapat membuat orang itu jadi aset itu beda sama munafik. Aset orang Islam brengsek. Kalau munafik, tanda ketiga, kalau bicara berbohong, kalau janji kebaikan, dikasih amanah, dia khianat. Jadi pejabat, PRT, lurah, camat, sampai presiden, dia khianat. Alhamdulillah mendalik. Padahal Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in yatihi. Setiap kamu memimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Kita ini mimpin diri kita, tanggung jawab terhadap mata kita, lisan kita, telinga kita, anggota badan kita, tangan, semuanya. Kenapa? Karena nanti semua akan diminta tanggung jawab. Itu untuk diri kita. Terus kita jadi kepala rumah tangga, mau tanggung jawab lagi. Anak kita bagaimana, istri kita gimana. Jadi kepala rumah tangga, jadi RT lagi. Jabatannya nambah, ya, RT, tanggung jawabnya besar. Nah, makanya sekarang orang kan yang penting tampil. Baca kemarin, pengen jadi wapres, ya, bocahnya belum hidup, orang Bekasi belum hidup, nganterin bapak moyangnya. Saya pernah bilang sama anak Kiai saya sebutin Kiainya,
Karena binnya kalau namanya itu orang sampai kenal. Tapi yang dikenal karena apanya? Binnya. Haji Anu, bin Kiai Anu kan gitu, bapaknya dikenal. Kalau binnya kan dikenal, tapi gara-gara bapaknya orang itu bisa kenal pakai orang, bisa dihargai orang. Itu namanya mulia diberi. Jadi mulia di orang karena faktor bapaknya. Ada orang mulia di nafsi, dia mulia itu karena emang dirinya sendiri, karena karyanya, karena kemampuannya, dan lain sebagainya. Makanya kata pepatah, iskaliman omot syahidan, hiduplah di dunia ini dalam keadaan mulia. Hidup dalam keadaan mulia. Iskaliman omot syahidan, maka kalau kita mati ini dalam keadaan syahid, bukan sakit, bukan, dalam keadaan syahid. Ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Ya, nah kita mohon kepada Allah, semoga dosa-dosa kita dimaaf dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalia kita yang kurang-kurang semoga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan kita yang kurang benar semoga ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering saya mengatakan, kita kadang-kadang ada orang meninggal dunia dan nyewakin orang lain. Yang lain siapa? Orang lain yang nyewakin undang guru-guru di mana gitu. Anaknya, cucunya, menantunya pada di luar. Saya tanya, ngapain di luar? Nungguin pengobatan kita keluar. Memang guru pengobatan. Seharusnya kan ambil air wudhu, ikut nyolatin. Nggak bisa kok cepat. Cara sholatnya nggak bisa. Kalau nggak bisa, sholat itu kan sholat dari depan. Belakang, pasal di belakang nggak. Niatnya nggak bisa Pak Ustaz. Niatnya gampang aja. Saya niat sholat jenazah seperti imam niat sholat jenazah. Boleh, nggak boleh. Kalau usulnya ya ala hadal maiti atau ala hadil maiti ada takbiratin fardu kifayatin makmuman, kagak bisa begitu. Diperban kagak bisa, menurut saya kagak bisa. Udah aja, saya niat sholat jenazah seperti imam niat sholat jenazah. Allahu Akbar. Bacaan kagak bisa, jadinya mudah. Yang kagak bisa, makanya mesti belajar. Pesan sama kita tuh, lu nanti kalau buka ada, lu meninggal dunia, lu pada nyerakin. Nyerakin gua, gitu. Ya orang dari mana-mana dikasih tahu, diajak, diundang. Tapi kadang-kadang keluarganya banyak begitu. Saya temuin banyak yang begitu. Makanya perlu dilakukan ini di luar masjid. Nungguin pembatas, bosan datang ke sholat, manggung atau kurang begitu. Ya, pengantin. Apalagi ada anak, ada menantu, ada ponakan, ya, yang paham tentang tata cara sholat jenazah. Suruh dia jadi imam. Suruh jangan nyom-nyom aja, biar dihapus dari keluarganya. Siapa yang paham, yang ngerti, jadiin apa? Imam.
Cukup?